Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai dan sukacita, serta senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang malam menaungi istirahat kami. Kini kami membuka dan memulai hari kami dengan doa dan firman. Bimbinglah kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mendidik dalam kasih Tuhan. Mendidik dalam kasih Tuhan. Saudaraku, banyak orang tua yang mengeluh dan susah menghadapi anak-anak mereka yang bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada guru, dan bersikap keras serta turut dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati, tidak memiliki belas kasihan, dan bahkan turut di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat di luar sana. Saudara, apakah kita bertanya siapakah yang salah jika hal ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita? Saudara, anak dilahirkan tentu tidak secara otomatis memiliki sifat dan kelakuan yang jelek. Dari orang tualah pembentukan kepribadian anak terjadi. Apabila sejak dini di dalam keluarga, orang tua mendidik anak dengan disiplin, taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang diajarkan Tuhan, dengan hati yang lemah lembut dan berkarakter, maka anak akan terbentuk dan terdidik seperti yang dikehendaki orang tua. Jika orang tua selalu mendidik anak dengan benar, tidak mungkin anak menjadi gagal di dalam hidupnya. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku, karakter, sikap, dan pola hidup orang tua menjadi cermin atau panutan, teladan bagi anak-anak kita. Jika setiap kali anak-anak melihat perbuatan orang tua yang tidak benar, maka anak-anak juga akan mengikuti, terbentuk seperti apa yang dilihat pada orang tuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari ajarlah anak bersikap kasih. Apa yang Anda tabur itulah yang akan Anda tuai jika anak sudah dewasa nanti. Sebaliknya, jika Anda melihat anak nakal atau berbuat hal-hal yang salah, didiklah dia. Amsal 23 ayat 13-14. Di sana dikatakan, didiklah dia. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jika anak-anak sudah besar, terlambat untuk dididik. Jika berkata tadi firman Tuhan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bukan berarti kita memukul anak, kita mendidik sambil memukul, tetapi kita mendidik anak dengan kasih, dengan ketegasan supaya anak mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari. Supaya jika anak nanti sudah besar, kita tidak terlambat. Mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Saudaraku, jika orang tua tidak taat kepada firman Allah, bagaimana ia dapat memberi contoh kepada anak-anaknya? Mari ajarkan mereka disiplin, jangan mengasihi anak dengan cara yang salah. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya.
Jadi orang tua tahu kapan mendidik anak, mengarahkan yang tepat bagi anak-anak. Brigham Young memberi kutipan, jika kamu mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Tapi jika kamu mendidik seorang wanita, sebuah generasi terdidik. Pendidikan menurun jikalau orang tua mendidik dengan baik. Seorang perempuan, seorang wanita mendidik anaknya dengan baik. Apa yang dididikkan itu diturunkan kepada generasinya. Maria Montessori menasihati kita, jika Anda banyak mengkritik anak, ia akan belajar menghakimi. Tapi jika Anda memuji anak secara teratur, anak akan belajar menghargai. Kiranya itulah menjadi contoh arahan. Marilah kita tetap taat kepada Tuhan dan mendidik anak-anak kita di dalam kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena firman-Mu. Bimbing kami supaya kami dapat mendidik anak-anak kami di dalam kasih, di dalam tinggal pertolongan akan firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, para profesional yang bekerja, para penjaga kota, TNI dan Polri, semua kiranya ada di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memulai bersama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Kami memerlukan Engkau untuk menyempurnakan setiap usaha kami yang lemah. Kami memerlukan Engkau untuk memimpin seluruh hidup kami. Kami tahu keberhasilan datang dari Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami memulai mengawali di dalam doa kami. Besertalah Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan, dengan kasih dan sayang Tuhan. Kiranya berkat, damai, sejahtera, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Sang Putra, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.